Namo Buddhaya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia. Pada awal pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi baru yang berhubungan dengan siswa-siswa utama Buddha Sakyamuni. Sebagai tambahan wawasan, tahukah kalian siapa saja siswa-siswa utama Buddha Sakyamuni itu? Dan bagaimana perjalanan hidup mereka sehingga menjadi siswa utama Buddha. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita belajar bersama dengan saya, Ibu Narti. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan para peserta didik mampu mengidentifikasi siswa-siswa utama Buddha Sakyamuni. Sebelum kita mendalami materi mengenai siswa-siswa Buddha Sakyamuni, penting untuk kita mengenal siapa saja siswa-siswa utama tersebut. Mari kita jelajah lebih dalam siapa saja para siswa-siswa tersebut. Yang pertama adalah Yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta terlahir di desa Nalaka, dekat dengan Raja Gaha. Karena ia anak tertua dari keluarga utama di desa itu, kemudian ia dikenal dengan nama Upatissa. Ayahnya adalah seorang Brahmana bernama Wanganta dan ibunya bernama Rupasari. Oleh sebab itu ia dikenal dengan Sariputta, putra dari Sari. Sariputta sudah memperlihatkan kepandaiannya yang istimewa. Ia memiliki sahabat yang berteman dari kecil, yaitu Moggallana. Yang berikutnya adalah Yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana terlahir di desa Kolita di Raja Gaha, berdekatan dengan desa Nalaka, tempat kelahiran Yang Arya Sariputta. Keluarga Moggallana merupakan keluarga Brahmana penasehat raja, tinggal di sebuah rumah besar yang dapat dibandingkan dengan istana raja di Raja Gaha. Setelah mendengarkan syair ajaran Buddha yang disampaikan oleh Sariputta, Moggallana memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi pengikut Buddha. Pada mulanya keluarganya menolak dengan keras karena keluarganya menaruh harapan besar kepada Moggallana yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun, akhirnya mereka mengizinkan karena menyadari tekad yang kuat dari Moggallana dan keputusan yang mantap. Yang selanjutnya adalah Yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda terlahir sebagai putra Sukodana, saudara dari Raja Sudodana. Ananda merupakan saudara sepupu pertama dari Sang Buddha. Hari kelahiran Ananda bersamaan dengan hari kelahiran Pangeran Siddhartha, Putri Yasodhara, Channa, Kaludayi, Kantaka, seekor gajah istana, pohon bodhi, dan Nidi Kumbi. Ananda diramalkan akan menjadi pelayan Buddha. Untuk mencegah Ananda meninggalkan istana, untuk ditakbiskan, ayahnya membawanya ke Wesali. Ibunya pada awalnya juga menentang Ananda bergabung dengan kehidupan suci. Ananda menanggapi perlawanan ibunya dengan pindah ke Wedaha dan tinggal di sana. Ia bersumpah untuk berdiam. Ini membuat Ananda mendapat julukan Videha Muni, yang artinya seorang bijak yang berasal dari Wedaha. Ananda memasuki Sangha bersama-sama dengan para bangsawan Sakya, yaitu Mahanama, Badia, Bagu, Kabila, Dewadatta,
dan tukang cukur mereka yang bernama Upali. Mereka menjumpai Sang Buddha di hutan mangga Anupya dalam perjalanan ke Rajagaha. Di tempat itulah mereka memohon kepada Sang Buddha untuk ditakbiskan menjadi biku. Yang selanjutnya adalah Yang Arya Mahakasapa. Yang Arya Mahakasapa terlahir di sebuah desa bernama Mahatita. Sebagai seorang putra tunggal Brahmana Kapila dan ibunya bernama Sumana Dewi. Ia diberi nama Pipali dan hidup dalam kemewahan. Setelah dewasa, orang tuanya mendesak untuk menikah, tetapi ia menolak dengan alasan ingin menjaga kedua orang tuanya selama ia hidup. Karena orang tuanya terus mendesak untuk menikah, akhirnya ia membuat sebuah lukisan dan menyatakan akan menikah apabila ditemukan seorang gadis yang sangat cantik sesuai dengan lukisannya. Banyak orang dikirim untuk mencari gadis seperti dalam lukisan itu. Dan pada akhirnya di kota Sagala, mereka bertemu dengan Bada Kapalani yang sesuai dengan lukisan itu, dan akhirnya Pipali mau menikah. Suatu hari setelah kematian kedua orang tuanya, Pipali dan Bada Kapilani memutuskan untuk meninggalkan hidup rumah tangga. Mereka mengenakan jubah kuning, memotong rambutnya, membawa mangkok, dan memutuskan untuk berkelana menjadi petapa. Dalam perjalanan antara Rajagaha dan Nalanda, Papila bertemu dengan Sang Buddha yang sedang duduk di bawah pohon Bahuputika Bayan. Ia kemudian mendekati Sang Buddha dan duduk di salah satu sisi, serta memohon agar diterima sebagai siswa Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mentakbiskan dengan memberikan 3 nasihat. Pada hari ke-8 dalam perjalanan kembali ke Rajagaha, Biku Kasapa mencapai tingkat kesucian arahat. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa para siswa utama Buddha Sakyamuni tidak hanya berperan sebagai pengikut, tetapi juga sebagai penyebar ajaran yang memberikan teladan hidup yang baik. Masing-masing siswa memiliki kelebihan yang berbeda-beda yang memperkaya ajaran Buddha, menunjukkan bahwa keragaman karakter dapat berkontribusi pada perjalanan spiritual dan pemahaman lebih dalam tentang Dhamma. Baiklah anak-anak, sebagai bahan refleksi, silakan tuliskan hal-hal yang menarik yang telah kalian peroleh hari ini dalam lembaran LKPD yang telah Ibu berikan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan simak kembali video ini atau kunjungi portal Belajar Buddha ID. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Namo Buddhaya.